Putusan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Senin kemarin resmi melarang media sosial seperti TikTok digunakan untuk berjualan. Rencananya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan akan merevisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi. Seperti TV ya. TV kan iklan boleh kan? Tapi TV kan jualan. Nggak bisa jualan. Nggak bisa terima uang kan? Nggak bisa. Jadi dia semacam platform digital gitu. Jadi tugasnya mempromosikan. Yang kedua, tidak ada sosial media dan ini nggak ada kaitannya. Jadi dia harus dipisah. Nah, sehingga tidak algoritmanya itu ya tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis gitu. Sejumlah pedagang online mengaku kecewa dengan pelarangan social commerce seperti TikTok Shop untuk berjualan. Ada jutaan seller kayak seperti kita ini, yang dapatannya 1 juta, 2 juta, 500.000, bahkan 200.000 sehari, yang terbantu dengan adanya platform tersebut. Dan ada banyak orang. Ada banyak orang juga di balik kita semua, gak cuma kita doang. Terus kita juga nih, ada 1 jutaan seller punya ratusan atau puluhan karyawan yang perlu kita hidupin. Kalau ditutup, kita mau kasih makan apa? Dan kita juga asalnya dari Tanah Abang ya. Nih. Ya, jadi betul. Ini salah satu seller Tanah Abang yang akhirnya pas COVID justru kita nggak bisa bertahan lagi di sana karena nggak bisa bertahan di offline. Kita harus tetap update, harus tetap ngikutin. Jadinya kita ikutan digital. Bisa jualan online juga, terbantu banget sampai akhirnya kita justru malah jadi nambah karyawan lagi, jadi semakin besar berkat sekarang bisa go digital kayak gitu. Justru sekarang kalau misalnya ditutup kita malah bingung ya, keran kita ditutup. Sebelumnya viral kondisi pasar Tanah Abang yang sepi pembeli dan banyaknya toko yang tutup. Penjualan tekstil melalui social commerce seperti TikTok Shop yang membandrol barang dengan harga yang sangat miring membuat konsumen berpaling dari pasar konvensional. Selain itu, produk impor juga bisa langsung dibeli oleh konsumen dengan harga yang murah. Kondisi ini kemudian dikhawatirkan akan mematikan UMKM dalam negeri. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kita akan berbincang mengenai TikTok Shop yang ditutup ini kira-kira bagaimana dampaknya. Akan memberikan berkah bagi siapa atau mendatangkan musibah juga bagi siapa? Untuk membahas ini saya tidak akan sendiri tentunya. Sudah hadir bersama kita ada Abah Abimanyu Hidayat, sudah hadir di sini. Selamat malam. Abah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kita juga nanti masih menunggu bergabungnya Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, yang juga akan memberikan penjelasan langsung yang sudah menaikkan mengenai revisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020. Tapi sebelumnya pemirsa, kami hadirkan dulu untuk Anda bagaimana isi revisi dari Permendak Nomor 50 Tahun 2020 ini. Nah, inilah poin revisi dari Permendak Nomor 50 Tahun 2020 yang sudah diteken langsung oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Social commerce dan e-commerce ini harus terpisah. Social commerce hanya sebatas untuk promosi atau iklan produk saja. Artinya tidak diperbolehkan adanya transaksi jual beli pada aplikasi-aplikasi social commerce. Nah, Abah Abimanyu sering belanja juga di TikTok? Alhamdulillah sering, nggak hanya di TikTok di mana-mana. Tidak hanya di TikTok, di e-commerce juga sering. Iya, di marketplace yang lain. Kenapa Abah memilih untuk belanja akhirnya menggunakan e-commerce atau mungkin juga di TikTok yang awalnya social commerce tapi bergerak juga ke arah sebagai transaksi? Jadi selalu yang dicari adalah kemudahan, ya, dan juga jujur murah. Ya, dan kalau kita bicara mudah adalah kita nggak usah belanja, kita nggak usah dandan, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah jalan ke mall memilih-milih.
cukup pakai duduk di kamar saja memilih-milih produknya gitu ya. Kemudian saat kita mau berganti dari satu produk ke produk yang lain, kita tinggal swipe saja, ya kan? Tinggal swipe kemudian milih-milih, melakukan komparasi harga, melakukan komparasi fitur dan lain sebagainya. Setelah selesai tinggal klik buy. Kita nggak harus bayar di sini, kita bayar tinggal pakai fitur payment dari payment gateway yang ada. Ya, kemudian kita tinggal pilih juga kurirnya. Ya, mau diantar, selesai urusannya. Kemudian tinggal tunggu dikirim. Artinya Abah dari sisi telematika sendiri, ini social commerce kemudian mencoba merambah mengambil porsi dari e-commerce. Inikah yang juga mencerminkan adanya transformasi yang menjawab kebutuhan para konsumen sekarang yang sudah berubah perilakunya? Nggak setuju kalau dibilang merambah, ya ini kita adalah bagian dari kemajuan teknologi. Ya kayak zaman dulu semua hanya ponsel, sekarang kemudian akhirnya ada juga ponsel digabungkan dengan teknologi komputer. Ya, jadi ada konvergensi, kemudian jadinya smartphone. Ya kan, dan kemudian sekarang layanan digital, layanan sosial media yang tadinya hanya berbasis web, kemudian masuk kepada aplikasi. Ya kemudian sekarang di kita aja ada layanan yang berbasis namanya Go bla bla bla, ya di layannya kurir service, dia kemudian bergabung sama yang namanya To bla bla bla. Dia layannya The Marketplace. Mereka juga bergabung, mereka melakukan konvergensi di situ gitu lah. Kenapa? Selalu dilihatnya adalah sesuatu yang dianggap kemungkinan kemudian bisa meraih pelanggan yang lebih banyak. Menjawab kebutuhan ya, masyarakat. Menjawab kebutuhan masyarakat tentu, dan kemudian dengan imingnya selalu biasanya akan lebih murah, lebih mudah. Ya why not? Nah, kita harusnya melihat bahwa ini sebagai suatu peluang masa depan ya, yang dimana saat itu dibuat dulu orang belum pernah ada. Nah, kita harus melihatnya sekarang sebagai suatu peluang, sebagai suatu kemudahan, ya why not? Kecuali memang masyarakatnya langsung, masyarakat kita yang memang terbukti banyak yang dirugikan, ya itu baru boleh jadi tanda tanya. Nah, kalau ini sekarang digadang-gadangnya adalah UKM-nya yang dirugikan, ya bukan kitanya gitu loh. Sehingga kalau kita bilang UKM yang dirugikan, apa betul mereka dirugikan? Banyak banget mereka berjualan di TikTok. Kalau enggak kita beli dari mana? Nah, gitu. Tapi Abah, TikTok ini kan termasuk baru ya di Indonesia, tapi penggunanya bahkan sudah menduduki 2 paling banyak juga. Indonesia kedua terbesar di dunia. Kedua terbesar di dunia. Kemudian dari aplikasi bergerak sebagai social commerce. Memang keuntungan atau kelebihan yang dimiliki oleh TikTok yang tidak dimiliki oleh aplikasi atau social commerce yang lainnya apa kalau Abah melihat? Pertama yang namanya di Indonesia itu segala sesuatu yang baru itu yang jadi selalu disukai. 3G, 3G, ya. Gembita, Gaul, dan Grace. Ya 3G gitu. Dan saat itu kemudian itu yang Gembita tuh heboh, ya kemudian Grace paling baru, dan selalu oh ya ini modern nih gaya style yang sekarang. Itu banyak diminati, zamannya kayak dulu Facebook mengalahkan Friendster dan lain sebagainya. Nah itu karena barunya saja gitu loh. Sekarang TikTok juga kemudian dia memberikan suatu layanan yang tadinya orang hanya semua video sharing kayak yang lain-lain. Akhirnya kemudian dibuka layanan yang seperti ini, baik dari mulai dibikin ada yang TikTok Live, TikTok Shop, kemudian ada yang affiliate. Nah hal ini membuka peluang-peluang, akhirnya orang melihat oh iya ya bagusnya kayak gitu ya. Nah kemudian orang berpikir sesuatu yang tadinya dilakukan di ranah dunia biasa, akhirnya masuk ke dunia maya. Baik, gitu. tapi kita juga coba ingin tahu kenapa akhirnya pemerintah ini menaikkan revisi Permendak nomor 50 tahun 2020. Kita langsung tanya jawabannya kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Pak Zulkifli Hasan, apa kabar Pak? Malam, dengan siapa ya? Ya, dengan Ken Ana di sini dan ada Abah Abimanyu, Pak Zulkifli Hasan. Malam. Ya, oke. Ya. Malam. Pak Menteri, sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan, menjadi dasar akhirnya revisi dari Permendak nomor 50 tahun 2020 ini sudah resmi diteken, Pak Menteri? Ya, social commerce itu belum diatur. Oleh karena itu perlu diatur. Nah, itu aja masalahnya, nggak ada masalah apa-apa. Oke, nah bagaimana dengan peruntukannya sendiri Pak Menteri? Karena dengan ditekennya revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 ini juga banyak suara di luar sana. Ada yang pro, ada yang kontra juga Pak Menteri. Ya biasa kan, nggak apa-apa kan. Oke. Artinya ini juga sudah diantisipasi oleh pemerintah. Ini tetap menjadi keputusan yang paling baik. Ya sekarang mau diatur apa tidak diatur? Apakah itu orang dagang perlu diatur atau enggak? Ya kalau nggak diatur kan chaos. Ya perlu diatur kan. TV aja diatur nggak? TV kan perlu diatur, perlu ditata. Apa TV asal orang mau bikin TV silahkan sama maunya gitu? Kan nggak bisa. Masih diatur. Nah itu kemarin belum diatur.
sekarang diatur. Jadi bukan dilarang ya, diatur. Oke. Nah, kalau India melarang, jangan salah, kita tidak. Amerika melarang penggunaan data sembarangan, melarang, kita tidak, diatur. Oke. Pak Menteri, kajiannya jadi, sendiri. Jadi negara diatur kan? Ya. Iya. Dagang diatur, buka toko diatur kan? Ya, kajiannya sendiri buka restoran yang diatur kan? Nah, ya, ini betul. belum diatur, sekarang diatur, kira-kira begitu. Baik, Pak Menteri, yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sendiri, kajiannya ini seperti apa sih Pak, sehingga kemudian TikTok Shop ini diatur? Karena ada ini juga tidak hanya untuk kemudian... TikTok, ini untuk siapa saja, bukan TikTok, kita ngatur semuanya. Salah itu kalau cuma ngatur TikTok, enggak, diatur semuanya yang terkait dengan digital ya. Apakah sosial media, apakah dia TV, apakah dia iklan, apakah dia iklan radio, iklan TV, itu diatur. Apakah dia e-commerce, apakah dia online, itu diatur. Itu. Nggak bisa campur aduk dong. Kamu sosial media atau TV bisa nggak buka toko? Kan nggak bisa. Tapi iklan boleh, gitu. Diatur namanya itu. Jadi yang betul itu diatur, ditata, gitu. Oke. Apakah boleh kalau TV sekarang, TV itu berita juga, iklan juga, jualan juga, ngutangin uang juga, jadi produksi baju juga, produksi makanan juga, kan nggak boleh. Itu namanya diatur. Oke. Nah ini sekarang kita atur, itu yang perlu dijelaskan kepada masyarakat, yang termasuk tadi saya sudah press conference. Oke, baik. Pak Menteri, kita akan jeda terlebih dahulu, tapi kita juga ingin tahu kira-kira poin-poin apa saja sih yang diatur dalam revisi Permendak nomor 50 tahun 2020. Baik, saya akan jelaskan. Abimanyu, nanti kita juga akan kembali mendiskusikan mengenai hal ini saat lagi pemirsa kami kembali. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan masih bersama pula dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan dan juga Abah Abimanyu pengamat telematika. Pak Mendak, Pak Menteri, ini apa saja sih Pak yang diatur poin-poinnya dalam revisi Permendak nomor 50? Pertama kita harus atur media sosial, ya dia media sosial. Pakai data saya, pakai data orang, nggak boleh disebarangkan, dipergunakan untuk semaunya atau untuk apa saja, itu diatur. Tidak boleh lagi. Kalau Amerika data pribadi orang nggak boleh diapa-apain. Makanya ada yang melarang kan. Kalau kita tidak melarang dan kita tidak bicara dengan satu merek medsos atau apapun. Tidak. Ini untuk umum ya. Satu, ada medsos, silakan medsos. Kalau mau bergerak di bidang e-commerce, silakan bergerak di bidang e-commerce, diatur. Ya, ada yang sosial media, silakan bikin sosial media. Nah, kita atur, ada aturannya gitu. Kalau dia e-commerce, silakan jualan. Tapi kalau dia sosial media, dia iklan seperti TV. Promosi silakan, transaksi tidak gitu. Nah, itu kira-kira. Yang kedua, apakah dia e-commerce ataukah dia sosial media, harus sama aturan dengan offline. Nggak bisa dong seenaknya barang dari luar negeri datang ke tempat kita. Makanan harus ada sertifikat halal apa tidak. Ya kan, kalau bedak beauty harus ada izin POM apa tidak. Jangan sampai orang pakai jerawatan, mukanya rusak, yang bertanggung jawab siapa? Gitu. Harus sama dengan yang offline. Jadi perlakuannya adil, makanya diatur itu. Ya, nggak ada negara sebebas-bebasnya, itu nggak ada. Saya mau ekspor apel ke Jepang sampai hari ini belum bisa. Mau ekspor mangga sampai hari ini belum bisa, syaratnya banyak. Mau ekspor salak ke Tiongkok sampai hari ini belum bisa, syaratnya banyak. Jadi sebuah negara ada aturannya. Kenapa kalau Indonesia nggak mau diatur? Ya harus kita atur, kita tata. Kalau nggak mati dong, petani kita mati, ya kan? E-commerce kita mati, UMKM kita mati kalau nggak diatur kan? Itu makanya harus diatur dan ditata. Jangan mematikan, tapi saling membantu, win-win. Kalau win silakan. Jadi ada e-commerce, ada sosial media, ada media sosial, aturannya beda-beda. Itu kira-kira ditata. Oke. Nah, Pak Menteri, kalau kemudian aplikasi ini melanggar apa yang sudah kemudian coba diatur, apa kira-kira sanksi yang akan diberikan Pak Menteri? Ya tentu ada, bukan kita. Itu nanti di tempatnya Menkominfo ya. Peringatan 1, ada peringatan 2 gitu kan.
Ya terakhir kalau nggak mempan juga ya izinnya dicabut kan gitu. Itu di Menkominfo. Makanya di sini kan ada hubungan antar kelembagaan, menteri lembaga semua akan ikut tim pengawasan gitu. Makanya ini kita sosialisasi dulu, kita beritahu, kita sampaikan. Dan ini bukan satu merek ya. Ini diatur untuk semuanya, untuk umum. Itu. E-commerce mau bikin sosial commerce silakan. Gitu. Yang sosial media mau bikin sosial commerce silakan gitu. Tapi ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi, yang diatur agar tidak saling mematikan. Di Tiongkok aja ya, sosial commerce itu meningkatkan marketing. Jadi yang bukan membunuh yang sudah ada. Yang ada tetap, maka ada pengembangan pasar-pasar yang baru sehingga pertumbuhan ekonomi jadi tinggi. Jadi tidak satu mati satu hidup. Itu kenapa? Karena diatur. Itulah gunanya kita atur dan kita tata. Bukan untuk satu perusahaan ya, untuk semuanya yang ingin berkembang, berdagang, berusaha di bidangnya seperti saya sebutkan tadi. Oke. Artinya ini menjadi win-win. Itu kira-kira kan. Artinya ini menjadi win-win solution ketika ada juga sejumlah pedagang di pasar dan juga mal mengaku sedih juga Pak, banyak lapaknya juga yang tutup karena serangan nih dari TikTok Shop begitu Pak Menteri. Ya kalau pasar dia kan ada offline itu dia juga harus ikut perkembangan. Kalau nggak ikut perkembangan ya gimana kalau cuma toko saja orang datang. Dia juga harus bisa ikut e-commerce kan, harus bisa. Dia juga kalau sudah besar bisa juga iklan gitu. Jadi dia juga harus dilindungi, tetapi mereka juga harus bisa mengembangkan usahanya, kerjasama dengan social commerce, kerjasama dengan e-commerce, silahkan. Itu yang kita atur, kita tata, begitu kayak. Oke, nah Pak Menteri bagaimana juga cara mengatur atau kemudian mengendalikan barang-barang murah dari luar negeri nih Pak? Nah itu, satu yang pertama ya, persyaratannya harus sama. Gitu, nggak bisa dong barang, memang Indonesia ini sampah. Pakaian bekas masuk, pakaian murah-murah, sisa masuk, yang nggak bisa begitu dong. Kalau gitu rusak kita. Maka kita tak atur, pakai bekas nggak boleh gitu kan. Nah, kita lihat barangnya, dia dumping tidak barangnya. Kalau dumping ya kita kenain pajak, kita larang, kan begitu. Kita juga sama negara lain diatur begitu. Nah, ya kan, kalau nggak industri kita mati. Jadi kalau ada wapres, capres, senang industri dalam negerinya mati, itu menjadi pertanyaan saya kira, ya kan? Nanti kita tanya sama teman-teman Tanah Abang, kita tanya sama teman-teman UMKM, kita tetap tanya sama teman-teman e-commerce, gimana pandangan-pandangannya. Besok saya akan keliling, saya akan ke Tanah Abang, saya akan ke beauty, saya akan ke UMKM, saya akan ke e-commerce, tanya bagaimana, gitu. Baik, terima kasih. Satu lagi, transaksinya kita atur. Jangan kecil-kecil, satu transaksi $100 ya, itu kita atur. Ketiga, platform digital tidak bisa jadi produsen, nggak boleh dong. Itu TV, ANTV atau TV One bikin baju merek TV One, ya nggak boleh. Gitu. Jadi dia platform digital tidak boleh jadi produsen. Itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya dari revisi Permendak nomor 50. Ya, mudah-mudahan jelas dan terang ya. Mudah-mudahan jelas dan terang. Ya. Terima kasih Pak Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak. Nah, Abah Abimanyu itu tadi penjelasan dari Pak Menteri. Jadi TikTok Shop ini bukan ditutup tapi diatur. Nah, ini menjadi win-win solution sehingga pedagang-pedagang yang di pasar, di mall juga nanti tetap bisa berjualan. Yang di social commerce atau e-commerce ini juga tetap bisa berjalan. Gimana Abah? Ini aturan yang multi arah dan multi tafsir. Ya saya bilang kenapa multi arah multi tafsir. Sekarang dibilang nggak usah bukan hanya ke TikTok, tapi nggak hanya sebut merek. Tetapi yang namanya social commerce, TikTok udah selesai gitu ya, kita nggak ngomongin kayak gitu, tapi kita mau ngomong sekarang Facebook. Saya bebas dong, saya publik ya bilang ya gitu loh. Facebook juga punya marketplace, dia juga bisa berjualan. Sejauh ini bertahun-tahun mereka udah lakukan di situ ya. Apakah sudah ada tindakan dari bertahun yang sudah mereka lakukan? Enggak kan, padahal TikTok sih baru ya, Facebook udah lama dia mempunyai itu. Nah kemudian sekarang diatur, mestinya dibatasi jangan sampai orang yang ada social commerce dia kemudian bisa melakukan hal-hal yang lain. Kita tahu kejadian pernah artis sama artis yang dia chatting pribadi di situ menggunakan apa jalur apa jalur komunikasi dari taksi online, dari layanan marketplace ya, digunakan jalur itu. Jadi sebetulnya ini sekarang katanya hanya untuk berdagang. Kenapa menyediakan fasilitas untuk mulai chattingan kok dibiarkan gitu kan gitu. Nah kemudian sekarang kalau dibilang ada pembatasan,
kita tahu Maret-Maretan yang di setiap jalan ada Maret-Maretan, tahu namanya ya. Nah sekarang di situ dia menjual produknya juga sendiri. Ada gulanya versi dia, ada cotton buds-nya, ada produk ini itunya semuanya. Tisu segala merek dia. Jadi dia berjualan sendiri, menjualkan produk orang lain, tetapi dia juga memproduksi produk dia dan juga ikut dijualan. Aturan yang seperti ini sekarang kalau ini diterapkan kemudian sekarang bahwa yang di online ini yang nggak boleh, yang dianggap mesti diatur. Padahal sebetulnya mengatur yang online jauh lebih mudah. Kenapa? Kalau yang di jalan-jalanan di publik, sekarang terjadi sesuatu di Medan, di Aceh, di pelosok-pelosok, susah memonitornya. Tetapi apabila itu dilakukan di media online, secara live langsung bisa dimonitor dan ada rekamannya, ada recordnya, ada lognya. Sehingga jadi kelihatan setiap ada kejadian gitu kan. Nah, gitu loh. Oke, baik. Tentu kita nanti akan lihat ya, Abah, bagaimana kemudian pelaksanaan dari revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 ini. Mudah-mudahan tetap bisa menjadi win-win solution bagi semuanya. Terima kasih Abah Abimanyu, pengamat telematika sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Abah. Sama-sama, terima kasih. Salam hangat jabat terang.